Kalau udah dapat disayangin, diamalin gitu. Hanya dibaca pagi sore, habis subuh sama habis asar. Kalau nggak sempat habis asar, malamnya aja. Tapi kalau kita mau maksudnya orang puasa dulu, dibeli puasa seminggu, tapi jangan makan yang bernyawa dan yang keluar dari yang bernyawa. Buka sahurnya tuh, malamnya makan, kan malam boleh makan. Cuma yang nggak boleh makan itu doang, selama seminggu doang. Dibayarnya pagi sore, tapi kalau lagi puasa pagi sore, ya bisa asar habis. Ya habis asar berarti kan yang penting sambil maghrib gitu. Walaupun udah jam 5 masih dulu kayaknya tuh. Sekarang kan maghrib telat. Jam lewat. Maghrib lewat 20-an kira-kira dulu gitu. Habis sembahyang subuh emang kita mau kerja. Kalau nggak bisa sih alasan ya itu malas sih nanti. Kita amalin ya, sayang ini barang bagus gitu. Jadi katanya unzur bila maqal wala tanzur bila maqafid ya, melihat apa yang dibaca, apa yang ditulis di kitab, apa yang orang bilang. Kalau itu bagus, amalin, jangan lihat orangnya. Ya orangnya gini, petot gitu. Tapi saya dapat dari Syekh Yasin. Pertama tuh, itu dari guru-guru yang lain tuh. Saya kan lama-lama dulu. Di ujung Jawa Timur, saya di Jawa Barat. Maaf, kiai aja. Nah, saya ngaji doang. Ngaji sama kiai. Bukan. Alhamdulillah banyak yang kita merasakan khasiatnya, keberkahannya banyak. Kita permintaan kita itu bisa di awal, bisa juga di tawasul yang kelima. Ya ada syarif hidayatullah gitu kan. Terus sampai selesai. Terakhir khususnya Syekh Hasan Asy'ari wa masyayikh al-Qa'ih. Nasakallahumma, atau bahasa Indonesianya, saya mohon padamu ya Allah keberkahan, karomah izin bahari masar, dan karomah asrar jahnya Syekh Hasan Asy'ari, agar ini minta dan agar kamu memberikan keselamatan kepada ini udah niatin aja, minta aja. Berapa susahnya sih minta. Kalau minta sama orang bisa marah. Biar masalah yang sepele, minta daun pisang dah. Orang kaya, tamannya luas, pohon pisangnya banyak biasanya. Pohon pisangnya banyak, pohon pisang batu lagi. Assalamualaikum Pak Haji, minta daun pisangnya satu. Ambil aja, ambil. Tuh, ya itunya ada situ. Ambil. Besok minta lagi, Haji, minta daun pisangnya. Ambil. Udah kurang kan? Ketiga kali. Assalamualaikum Pak Haji, minta daun pisang. Lo mulu. Kan lain kan? Bener ya? Dia manusia gitu. Ya manusia yang begitu. Jadi kalau minta manusia bisa marah. Tapi kalau Allah, kita nggak minta, Allah marah. Marah nggak Allah? Marah Allah. Kalau kita yang minta, Allah marah. Udah kaya banget, udah jago banget.
ya untuk kemaslahatan negara kita, minta warahmatullahi wasi'ah. Rahmat Allah itu luas, minta buat apaan aja. Kalau negara kita yang udah hancur begini, minta biar selamat. Kan negara kita udah hancur banget ya. Iya, udah hancur banget. Minta pada Allah SWT apa yang menjadi hajat kita. Kita berlindung dari segala sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi sekali lagi tempat mintanya ada dua ya. Sebelumnya bisa atau pas di tawasul yang kelima ya, atau syarif hidatullah ya. Kemudian agak cepat ya kalau mau saya terangin. Ini kalau mau ini saya kasih dua nih. Siapa yang pegang tadi? Siapa yang pegang nih? Jadi nanti kalau ini saya udah bilang tadi kan ya, bahwa ini tiap yang ambil, tiap yang minta ijazah malam ini nih, untuk ijazah saya kenakan biaya 50 untuk salim, untuk santen. Kemudian cuma ininya fotokopi sendiri nih, cuma ada dua nih, fotokopi sendiri. Ini yang kecil enak dikantonginnya. Ini coba nanti. Ada lo kecil tuh. Yang lama ya. Ini ada tukang fotokopi, ikut presiden hizib, dibikinin yang gini. Saya bikin yang begini, fotokopi aja tuh. Jadi nanti sekarang saya terangkan dulu nih, sekaligus terangkan sambil ini ada. Pulangnya agak lebih malam ya, jam 12. Apa? Ini kalau malam tidur aja sini. Iya. Oh yang punya begini. Ini saya rumah. Ini kan bulan Rajab ya, bulan disebut Syahrullah gitu ya, bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita diperintahkan apa? Silaturahim. Silaturahim. Jadi sama kita ini kalau tadinya marah, kita baikan ya. Kalau belum mulai jangan lebih dari 3 hari, tidak boleh. Kalau dari lebih dari 3 hari, bayannya malu gak? Dari 3 hari lebih itu malu gitu. Baikkan gitu. Yang kedua apa? Istighfar. Ada istighfar Rajab kan? Ada istighfar Rajab. Ada. Saya istighfar Rajab, saya baca juga, cuma jarang. Nah saya baca istighfar ini, mulai dari istighfar nih bacanya nanti. Astagfirullahaladzim gitu kan. Astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini saya ada waktu ngaji itu istighfar ini cuma saya lupa di hadis apa gitu. Sekali baca istighfar ini itu faedahnya menggugurkan dosa-dosa kecil kita.
termasuk dosa yang besar, yaitu dosa lari dari medan tempur. Lupa dengan istighfar ini, walaupun sekali kita baca faedahnya istighfar ini. Pantas Syekh Yasin ini kan yang ngerangkum semuanya, ini yang ngerangkum ini Syekh Yasin. Baru masuk itu kan lama nanti di Ali yang Azim. Jadi istighfar ini, kalau saya baca aja istighfarnya 100. Cuma biasanya pagi lah saya baca 100, sorenya saya baca tawasulnya aja. Itu di luar puasa, udah selesai puasa. Saya baca tawasulnya aja. Yang 6 langsung ya Ali ya Azim gitu. Ya. Nah kalau pagi seperti sekarang nih saya baca sampai Delfina gitu. Cuma kalau di rumah saya dalam keadaan tidak menguasakan gitu ya. Itu kita, saya ini bacanya itu cuma 3 yang ada tulisannya ya Aziz 70 tuh, baca 3, apalagi tuh Allahumma sholli umurna ya maksudna saja semurana syaitan dan wasik, itu tertulis 300, saya baca 3. Keberikan 3. Jadi enggak, kalau lengkap semuanya lengkap 3,5 jam. Benar, saya pernah praktek ini 3,5 jam. Belum selesai semuanya belum baca lengkap. Kalau baca sekarang ya begini nih, kalau lagi puasa seperti sekarang nih, pagi sore seperti sekarang kita baca nih, ketika mau baca di jam ini gitu, kita lagi kita baca. Nanti bocah boleh diawali dengan pas nasonnya itu kita baca Inna fatahna laka fatan mubina yaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdika siratan mustaqima wa yansuruka Allahu nasran 'azizza. Gitu. Terus laqad ja'akum sampai selesai akhir surat Taubah tuh, baca itu boleh. Jadi di awalnya itu boleh jenis gitu. Saya tahu saya punya geografi Syekh Abdul Hasan Asy'ari, baca situ, bisa langsung dari situ. Itu enggak apa, untuk peperangan dibacain Al-Fatihah dulu sama laqad ja'akum rasulun min anfusikum sampai selesai ya, sampai azim. Biasanya saya baca 3. Ini Fatihahnya sekali, kalau dalam keadaan zikir gini. Itu istighfarnya. Kemudian tawasulnya pertama pada Rasulullah, kedua pada para sahabat, terutama yang 4 dan yang 10 orang. Kemudian yang ketiga Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, karena sudah tahu jadi saya baca-baca begitu aja ya. Yang keempatnya seluruh para waliullah laki perempuan. Kemudian yang kelima Syekh Syarif Hidayatullah dan seterusnya. Nah di sini ada nih Rumah Ilahul Syekh Muhammad Yasin bin Ma'ani Isa Qirani Al-Mati wa Syekh Abdul Hamid bin Abdul Halim Al-Dari Walisa Iril Masyayikh Al-Mujizina, khususan Syekh Abdul Hasan Asy'ari sama Syekh Watba'i. Karena banyak yang mengijazakan ini gitu. Bukan satu orang, banyak yang mengijazakan ini. Tapi yang merangkum seperti ini saya sih ya, yang lain enggak. Cuma saya bawa itu, saya kalau minta ijazah, biasanya saya bawa ini senjata saya nih. Pakai saya minta ijazah ini. Saya bisa ijazah masih kayak sini. Dilihat.
Saya dari ijazahnya masa yang ya itu dikasih saya lah. Katanya kata Syekh Hasan juga boleh banyakin guru tuh hizib cuma ini diulang-ulang tuh guru ini ijazah ini lagi katanya takfir salat banyakin guru banyakin bahasa saya banyakin backing kan guru kita kan backing kita banyakin backing jadi banyakin doain kita tuh guru kita belum lagi sanadnya di sini ada sanadnya ada 3 yang saya tulis di sini. Nah ini nih yang di sini tadi saya bilang latihan kalimat itu tawasul kalimat itu mailah rasulullah bidayatullah lain khususan Syekh Hasan Asy-Syadzili wa masyayikh wa atba'ih usulih furu'ih nas'alukallahumma atau ya Allah zaman padamu gitu berkahan karena izin tahan nasar berkahan karena jahnya Syekh Hasan Asy-Syadzili agar ini ya Umaylah ya apa ini mahatina wajiratina wajiratina. Nah di sini yang ditambahin keluarga inti, orang tua inti boleh. Khususan ini. Guru inti boleh. Tapi jangan terlalu banyak, kalau terlalu banyak banget ya nah muat di sini. Jaga masyayikh khususan ini kita aja. Kemudian baca surah Yasin. Surah Yasin itu memang sudah masyhur ya. Jadi untuk hajat orang-orang itu kalau maghrib dibaca surah Yasin waqi'ah tabarok. Ya, baca itu surah Yasin. Ada lagi yang menerangkan hizib bahar itu kalau buat rezeki ba'da duha. Habis sholat duha tuh baca waqi'ah sekali, baru baca hizib baharnya buat rezeki. Beliau benar-benar alim dan banyak dapat ijazah, tapi enggak pas dia ikut kuliah begitu dapat giliran mau diapanya di wisuda itu nggak mau dia. Ini ada ditanya dalam alim bahasa Prancis bisa. Ada kayak manusia namanya di Gang Samari, cucu samping kayak Idris Kamali. Idris Kamali itu mengedukasi masyarakat. Kan guru saya tuh, kayak Idris Kamali. Merokok aja, saya merokok. Itu gurunya merokok. Nggak haram kan ya rokok ya? Saya mau menanya ya. Ini ada yang haramin bu ya? Ada yang ngarang biarin aja ngarangnya ya dia yang haram. Kita kagak haram. Ada murid Syekh Yasin itu namanya Kiai Ini Badruz Zaman, orang Cianjur. Beberapa kali ketemu saya. Nah, dia waktu ada pertemuan antara orang-orang kesehatan itu sama kiai-kiai setempat, dia datang tuh, dia ngerokok aja, lagi dicari rokok. Akhirnya kiai tanyain, Kiai Ini Badruz Zaman itu salah seorang murid Syekh Yasin, dekat sama saya sini. Di Cianjur paling alim katanya dia. Kiai Ini Badruz Zaman, Allah yarham, orangnya dari Riyadh. Alhamdulillah dekat sama saya juga dekat, alhamdulillah. Nah, beliau itu ditanya, Pak Kiai, gimana hukumnya rokok? Mubah gitu. Mubah gitu. Bakau makan ala makan itu gitu. Boleh. Jadi rokok hukumnya boleh. Samanya makan nasi.
tembakau emang haram? Makruh, ada daun tembakau. Kembali ke dasarnya. Kan kalau ideologi gitu dikembalikan ke dasarnya. Dasarnya boleh, boleh. Kalau diselipin ganja, ya lain. Ganja. Ganja yang kering tuh kan. Coba kalau ganja yang basah itu. Nah, di sana diajar orang buat masak. Buat sayur. Tidak mabuk. Jadi gilatnya dia ada kan. Nggak apa-apa ya, nggak ada gilatnya. Penyebabnya diharamkan itu nggak ada. Terus suratul ikhlas sudah jelas itu ya. Orang kalau cinta sama surah ikhlas, nanti dia itu dimasukin surga sama surah al-ikhlas gitu. Di dalam hadis diterangkannya. Kita senang nggak baca surah ikhlas? Senang dah. Coba kalau lagi sholat, baca surah ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Kan cepat. Kita cinta surah ikhlas ya. Tapi bukan yang cinta ini kayaknya sih. Cepat. Ya kalau saya kita baca masa kakak cinta apa? Keberatan juga kita. Kemudian al-falaq an-nas, Fatihah. Fatihah dijelasin Al-Qur'an lalu kan. Terus alif lam mim sampai muflihun. Setelah itu apa? Ayat kursi juga ya sudah kita tahu. Ayat yang tidak diturunkan, ayat yang terbesar kecuali hanya kepada Nabi Muhammad. Ayat kursi. Untuk ijazah ini ada lagi tuh musasal yang disebutkan ada ayat kursi berapa dikasih 11 itu kalau dia ada kalau berapa 1000 Qur'annya 30 ya. Tapi di sini enggak cuma baca gitu. Kemudian ada hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini ayatnya hizib nasr. Ayatnya gitu ya. Doanya itu hizib nasr. Dan hizib nasr ini sampai ke Rasulullah gitu. Sampai ke Rasulullah. Bukan sampai siapa asal dia aja. Sebenarnya sampai ke Rasulullah. Sampai. Kemudian salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi washabih. Ya. Yang pendek yang selalu pendek ya tidak. Cuma yang namanya zikir itu zikir-zikir yang istilahnya yang tertentu gitu ya. Seperti ini untuk ini untuk rezeki, untuk ini. Itu baca aja apa adanya. Ya. Baca aja apa adanya itu, baca aja apa adanya. Jangan dirubah. Ya. Kalau hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir ini kan waktu perang Badar. Perang Badar itu kan musuh 20 kali lipat persenjataannya gitu juga 20 kali lipat dan lebih canggih, lebih hebat dari umat Islam. Umat Islamnya pasukan Badar itu ada berapa? 313. Musuhnya 20 kali lipat. Kemudian Rasulullah kan ada titik sampingnya dia, ada intelnya. Sedikit laporan ya Rasulullah, musuh banyak banget, 20 kali lipat senjata juga. Rasulullah langsung bilang hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Benar. Orang Islam gitu juga, asal kita baca yakin gitu. Manusia itu tergantung keyakinannya, wa nilai ana inda zanni abdi bi, saya tergantung keyakinan hamba saya. Kalau hamba saya yakin diterima, saya terima. Enggak yakin, udah nggak terima. Kan? Makanya kita harus husnuzon, baik sangka.
Kita zikir nggak yakin, bisa baca bingung. Yakin itu. Ada guru-guru dulu nih ya, guru Betawi dulu. Rumahnya nyebrangin kali. Kalau hujan banjir jembatannya nggak kelihatan. Muridnya ini kalau hujan nggak datang. Tadi omelin, anggaplah namanya muridnya Mamat ya. Lu gimana sih Mat? Hujan aja kagak datang. Cuma mau datang Pak Guru. Orang jembatannya nggak kelihatan. Ngomong-ngomong Pak Guru, kalau banjir itu jembatannya nggak kelihatan supaya bisa jalan di air, baca apa? Ditanya gitu bener. Baca aja Bismillah. Baca aja Bismillah. Nah, itu murid yakin. Orang dulu kan lempeng. Dibilang, udah nggak bakal dirobah. Hebatan orang dulu, orang sekarang. Nah, yang wakafin masjid itu orang dulu. Orang sekarang malah bikin masjid. Ngomong banyak ya. Jadi begitu hujan banjir datang di sunat. Assalamualaikum. Nah, datang kan banjir. Yang mana? Jalan di atas air. Ini kata-katanya nggak sombong, jalan datar aja gitu, jalan di atas air. Kok bisa? Kan Pak Guru yang ngajarin. Jajalin, gurunya jajalin tapi dideketin sama muridnya. Mau tenggelam tuh, sama aja muridnya. Gurunya kurang yakin. Muridnya yakin. Iya. Gurunya nggak yakin. Biar bisa silat bisa nyetir silatnya. Kalau hatinya nggak berani, berarti kan kagak yakin. Kalah lah. Kalah. Nggak keluar mainannya. Jadi nyari yang penting ya. Nyarinya penting. Nggak menjaga, nyari yang penting. Beranian dulu. Beranian kan keyakinan. Enggak? Karena dia berani, dia yakin, dia berani dia. Itu tuh, jadi harus yakin. Yakinin, minta yakinin. Terus aja, kalau dikasih terus. Kenapa kita suka orang-orang yang rajin-rajin itu suka nggak dikasih dulu? Ya kan? Orang yang benar kadang-kadang diminta sekali. Kadang-kadang tidak minta, sholat yang kagak, dikasih banyak. Istidrat, diulurin, diamburin kata orang Betawi. Kalau orang-orang yang rajin kenapa? Allah itu senang suara renyehan hambanya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Enak, terus diterusin. Diterusin, terus minta terus. Enak suara kamu. Suara kita ngerengek minta itu Allah demen. Nah, enakan yang istidrat itu kan gitu. Nah, dikasih diancam gak enak juga. Tapi kita yakin, kita minta secepatnya. Nah, kayak di zikir ini kan ada al-ajal. Al-ijabah. Al-ajal kan cepat-cepat ya. Cepatnya Allah yang cepat. Enggak, rezeki yang banyak hal-hal yang cepat Allah yang cepat. Rezeki yang banyak hal-hal berkah nggak capek, misalnya gitu. Dapat kerjaan jadi oke, jadi kerjain juga. Sebenarnya nggak capek sih. Terus ya, nah terus sebagai wallahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ini akhir surah Hasyr ini. Itu ada Asmaul Husna. Mulainya kalau saya dapat dari lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin yasjudu. Dibaca 40 kali selama 40 hari di atas 12 malam. Faedahnya ada dah boleh. Terus kita lengkapin aja dulu. Ini nih dari halaman berapa tuh?
yang ada alif ba ta sa jim ha kha. Pada bawah ada izinnya. Ada yang buat di HP juga, lihatin aja di HP. Bismillahirrahmanirrahim. Bihin Allah quwwata illa billah syarwatu asyana ya nasuklan sirna ke baca itu kan. Itu untuk ajat. Untuk ajat apa aja. Walaupun kita tawasul terus langsung baca ini nih Bismillahirrahmanirrahim sampai 10 sampai salawatnya tuh. Nah terus ya Ali ya Azim ya Halim ya Alim antara bilan muka hasbi penimara burobian muka hasbi dan cuman tasyawaran dan nasir rahim nas'alukal ismata gitu ya. Saya perhatiin tuh kalau guru lagi berangin saya lihat nas'alukal ismata di berhenti nas'aluka berhenti pindah nafas minta nas'aluka minta apa? Minta rezeki yang banyak karena kerja nggak capek-capek misalnya, minta husnul khotimah, kan paling penting. Ya, kayak kerja aku rasul tentang kursiku masih dan seterusnya itu kan antara faedahnya husnul khotimah. Insya Allah nantinya husnul khotimah. Jadi nas'alka minta dulu tuh, nas'alka ismatal lamin. Nas'alukal ismaka bil harakat wa sakarat wal kalimat wal iradat wal qudrat terus gitu. Itu tempat minta juga itu ya. Ditanda-tandain sendiri itu. Tempat minta lagi nih wasakhir lana hadal bahra di situ. Bahra di situ minta lagi. Tempat-tempat mustajab minta. Nas'aluka wasakhir lana hadal bahra wasakhir lana hadal bahra gitu. Nah di situ diminta, tapi mintanya pendek, nggak panjang gitu kan. Mintanya dalam hati aja masuk. Wasakhir lana hadal bahra nas'aluka ismaka wasakhir Allah bil Musa sallallahu ya Aziz ya Aziz ya Aziz ya Aziz ya Aziz 70 kali. Cara bacanya nih, sama nih ya keramanya nih ya. Saya kasih tahu sama nih. Caranya nih, caranya gini. Pertama tawasul dulu yang 6 tadi itu. Tawasul yang pertama itu 6. Terus baca surah Yasin sekali. Terus baca ya Aziznya 70 kali. Jadinya 70 kali. Kalau mau ambil satu gitu. Ada yang 7, kan ada yang 7, ambil satu tuh. Lalu kita tuju misalnya buat apa nih kalau yang Aziz? Orang keroyok. Kita orang keroyok. Kita nggak salah orang keroyok. Jadi pernah ada yang praktek ini orang sekampung mengeroyok orang. Dikasih tahu mereka berhamil. Yang dibaca ya Aziz ya Aziz. Lalu ya pusatnya pulang langsung aja. Yang Aziz baca aja yang Aziz ya Aziz. Pas sudah dekat baru A'izani bi qalbi si Ano dan jamaahnya gitu aja. A'izani bi qalbi si Ano dan jamaahnya. Sini anak-anaknya ikut di sini pernah dia itu mau dipecat, kerja sama bosnya. Nah bingung dia dipecat, gimana ntar buat makan gitu. Saya sudah malam ini baca 1000 malam gitu. Malam baca 1000, baca lu tawasulnya tadi 6, kemudian baca Yasin ya, 1 kali surah Yasin sampai 2 kali saya 1000 bisa berhenti per malam. Sebenarnya 70 bisa pendek banget tuh ya jangan. Yang faedahnya begitu. Kalau saya sering ngerasain gitu ya maaf ya, ini buat menyemangat buat ide juga kan. Jadi kalau misalnya ada apa-apa itu cuma seminggu ada panas nggak jadi diminggirin aja nggak jadi itu. Tadi udah marah banget nggak jadi kan diminggirin. Selamat kita kan nggak pakai nempelin orang udah sama kita enak. Orang banyak takut
Yang saya rasain gitu. Kita misahin orang itu juga. Orang itu pernah antara Maria Okta gitu. Ya alhamdulillah beres. Beres banyak kemudian unsurna aina maghlubuna bantasana sunal qaumin kafirin. Ini untuk minta pertolongan, ya kan? Orang muslim bisa itu minta diselamatkan dari tukang teluh bisa, dari jin-jin bisa, banyak itu. Kan biasanya kan minta Waqqina min syarril hasidin wal hasidat az-zalimin waz-zalimat az-zalimat al-mudin wal-mudat wa min kulli maladatis syayatin wa jannin gitu. Minta dilindungi di semua lah, dari jin, manusia, yang santet, apa bisa pakai yang tadi itu sunnah. Bisa juga untuk bisa jadi medan tempur bisa. Tapi kita harus tetap benar, yang mentang-mentang, yang mentang-mentang aku punya amalan ini. Nah, kalau punya amalan buat penjagaan barang, macam gitu juga lah, kita taruh motor di tengah jalan, kuncinya terus situ, BPKB ini sebenarnya. Enggak. Dikunci juga, kalau ngakal ya. Tanggung. Terlalu jauh mau balik habis kan? Iya, tanggung. Itu ya. Cara bacanya seperti tadi sama. Tawasul, surah Yasin ya. Ini ya. Nah, enak bacanya malam tuh. Sulusul akhir. Sulusul lailil akhir. Jadi sepertiga malam terakhir, kira-kira jam 2 kesananya tuh. Sampai bagusnya. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ini untuk apa? Ini saya pernah praktekin, ada orang di penjara. Jadi supaya dia keluar dari penjara itu baca itu keluar. Gampang aja gitu tulisannya. Ini keluar dari penjara. Tapi kalau orang yang maaf ya, kalau orang-orang yang suka teler gitu, jangan ditolongin. Biarin aja, biar jadi pelajaran buat dia kan. Jangan. Ini kalau udah efek mau diapain kan? Aku Rabbik berwaraham wa anta khairur rahimin. Ini untuk diampuni dosa-dosa kita. Ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Rahim, dengan ya Razak ya Allah ya Ghani ya Ma'in. Itu satu paket tuh buat rezeki. Doanya Allahumma aghnini warzuqni rizqan thayyiban wasi'an, itu di setelahnya tuh. Lihat ya? Iya, cuman lagi. Itu dulu ya. Cuman najal ladzina taqaw wa nasrul zalimina fi hadhihi ya sama nih. Dengan unsurna baina maghlubuna bantasun sunan kafirin. 130 dibacanya. Kemudian ya Atuf ya Rauf ya Karim ya Rahim, ya Atuf ya Rauf ya Karim ya Rahim. Ini kalau seandainya ada orang itu, ya orang lain lah, jangan keluarga kita, ada orang lain nih kena musibah nih, tapi dikit-dikit punya otak banyak, dikit-dikit sakit ini itu musibah dulu. Nah yang dibaca ini nih ya Atuf ya Rauf ya Karim ya Rahim, sebanyak ini. Tawasulnya sama, baca surah Yasin dulu sama. Kalau dibaca rangkuman dari ini, pas jurusan ininya dilengkapi gitu. Baca ayat ini lagi wiridan, pas jurusan kita butuh, nah itu kita lengkapi. Iya, dipulin. Tidak-tidaknya itu banyakin gitu. Kalau minta rezeki banyakin, ya harus wahab ya yang main kita.
min khazai rahmatika wa hamilna bi ahmadika wa ma aslamatu wal afiyah fid din wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Buat apa? Supaya berkah dunia akhirat. Ini supaya diberikan kemudahan. Mudahan apaan aja, terutama kayak bangun, kita lagi bangun rumah. Udah ketar-ketir kayak saya bangun rumah itu modal 10 juta, habisnya 150 juta. Modalnya 10 juta udah selesai. Tidak jadi itu kontrakan. Saya bangun kontrakan. Emang lagi yang punya duit, soalnya bangun kontrakan. Kesombongan. Yakin gitu, saya yakin. Saya ngomong sama orangnya itu, namanya panggilnya bule. Baik. Ada bule sini. Nih, nih ada di 10 juta. Buat apaan San? Biasa kerjaan lo, bangun. Bisa. Ada tolongin, bilang gitu. Terus di perjalanan. San, enak besok beli ini. Iya, kita nyari duit tuh, pinjam. Setahun dulu udah sering. Udah, habis aja dah setahun. Kalau ditanya di mana, nggak tahu. Nggak berasa, nggak tahu dah. Biasa dia bingung, bilang tahu, dari mana? Tahu. Udah beberapa kali gitu. Ada aja yang belum. Ya, untuk bangun itu sama. Bisa untuk ayat-ayatan untuk kemudahan kelancaran usaha kita apa itu. Sekarang kan yang lagi punya duit lagi susah ya. Nah itu minta rezeki, minta kemudahan usaha, minta rezeki. Harga naik, duit susah. Kontrakan saya kosong banyak banget. 9 kontrakan, yang kosong 5. Yang 2 3 bulan sekali gue ambil. Mungkin lama banget ya. Kalau nungguin orang bayar tuh lama ya. Kalau orang lagi kita cepet kan. Terus ya Hafiz, ya Nasir ya. Ya Hafiz yang menjaga biamurna ustaz Nasir jamil itu ya. Sampai wainal sabda. Ini untuk menghilangkan pengaruh orang hasad, orang dengki, orang santet. Ya, badain itu. Terus Allah malah takutkan terus. Nah ini, itu ada yang di alam yang begini nih. Ini ada yang begini kan? Ada gambar begini kan? Ini bukan ngepoin ente nih. Aku kasih tahu. Sudah di kitab Mesib itu ada tulisan begini. Yang hari ini bacanya gini nih. Kafah ya ain sod kifayatuna. Ha mim ain sin qaf himayatuna. Pas. Udah paham? Itu tulisannya kunci hizib gitu kan. Kalau udah ngadepin orang atau biasain tiap keluar rumah dah. Tiap kita mau keluar rumah, mau ke pasar ke mau berumah tangga, kita baca gini aja nih. Kafah ya ain shad kifayatuna. Udah pas, hamim ain sin qafnya nggak dibaca. Kalau dibaca 2, tapi ini kalau dalam peperangan. Sebab efeknya kalau kepukul orang bisa out, bisa mati. Kiri kanan, kafaya insod, kifaya sana yang ini, kami main singkap, iman pas. Nah, kalau jagung juga bisa buat isi ke tangan, pukulan, tendangan bisa. Jagung itu serbaguna ya. Sama dengan itu. Tapi kalau nggak mepet banget jangan ya. Kalau kebangetan banget
Jadi kuncinya isi barang. Nah kalau kita minum di mana-mana kita minum nih ya. Kita minum di kampung orang, kita nggak tahu orang. Ya kan? Kadang-kadang orang kerjain gitu, dikasih minum kopi, nggak tahu kopinya udah diisi. Ini kan bisa begitu kan? Tangan kita nih, kalau saya masukin tangan saya ke gelas tuh. Jadi kita aja kalau panas, di kita aja masukin itu, asal kena air kopinya, gitu, asal kena airnya. Saya baca tuh pelan-pelan, masalahnya kayak kenceng. Untung dengan dia. Pelan-pelan aja itu. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah rumah tuh hilang tuh, netral tuh kopi, hilang racunnya insya Allah. Pesan saya tadi itu ya, kabah ya ain shot, ya itu tuh setiap keluar rumah baca dah, insya Allah aman. Walaupun keluar dekat kalau saya baca, di masjid dari saya baca, mau ke belakang nih, belakang. Nah, ibarat masuk sana begini kan, dan kita bisa sampai begini kan, nggak kelihatan orang. Nah kalau begini kelihatan orang. Udah jauh pergi. Lagu gangguan lu. Di Simnasar, nah Simnasar udah tahu ya. Yang ini untuk bentengan, untuk penyerangan itu kan di Simnasar tuh. Nah itu ada yang bacaannya gini nih. Allahumma mazziqhum kulla mumazzakin mazzaqtahu. Ada kan? Ada itu cari. Yang setelahnya Allahumma antasir lana insol karya kalikan ada 3 kali. Allahumma makin ada bina wala minna wala tusallitu alaina 3 kali. Ada. Ada kalau cari ada. Nah itu tuh mas dari Allahumma mazziqhum. Nih kalau keadaan gawat banget itu ya. Keadaan gawat ya. Waduh, udah jamu kan. Kita sebelum keluar itu dari rumah ngadep kiblat. Nah, biar bacanya begini. Allahumma masuk lana ajakan sampai agar surga wa baik. Sekali. Allahumma antasirana insal karyaban kana baik 3 kali. Allahumma tumakin ada fina wala minna wala salatu alaina bitulubina 3 kali. Itu kan tertulis di sini begitu. Iya kan? Terus kalau contoh kan kiblat semua terus sebelah kanan, ya, terus kiblat sana nih, sebelah sana terus ke kanan baca sama kayak tadi, yuk, masa belakang, baca yuk, terserah mau diri mau duduk, ya, ke kanan yuk, sama gitu juga, udah 47 ya, udah, ini ceritanya saya nggak kiblat nih ya, nggak kiblat lagi nih. Tapi tidak ngadep kiblat lagi atas. Allahumma mazzuqhum kullaman sama kayak tadi kan. Dia lagi terus ke bawah. Dia lagi. Nah terus keliling. Jadi 7 penjuru tuh. Ya kan? Allahumma mazzuqhum kullaman Allahumma tasallana 3 kali terus Allahumma makin 3 kali juga. Iya kan? Udah keluar aja. Ya di atas seadanya. Nah musuh udah banyak banget. Ya itu. Saya nanya Kiai Ali Basya. Ini Semen Pagu Kediri. Dia orang kenal banget. Memang termasuk orang Lirboyo Kediri, tapi dia nggak mau ngasih tahu dirinya kalau lagi di. Saya datang tuh. Tahunya anaknya itu satu kelas sama anak saya di Lirboyo juga. Dikasih tahu anak saya, bapaknya katanya Kiai Gondrong dia gitu. Saya datang. Saya demen yang gondrong-gondrong.
Tidak ada kelebihannya soalnya. Sudah meninggal itu kelebihan. Nah di Banten aja 9 tahun kalau nggak salah bilang itu jalan kaki. Dari Kediri ke Banten jalan kaki. Saya dari sini ke KDS jalan kaki diumpain gitu sekitar ya udah. Capek banget. Naikin. Nah, terus kalau Leugina untuk obat, untuk minta rezeki ya, untuk minta rezeki. Terus yang terakhir Syifa untuk obat. Ya. Kayaknya cukup. Selebihnya jadi bahan nasar ini adalah tergantung permohonan kita. Kita mintanya apa. Tapi sekali lagi pesan dari guru-guru ini di sini di belakangnya ada. Bisyaratnya Allah yu'amala illa lijadil khairi wa daf'i syarri li'anna man qatala bida'wati kaman qatala bisayfi. Ya. Dengan syarat tidak digunakan kecuali untuk menarik kebaikan sebanyak-banyaknya, menolak kejahatan sejauh-jauhnya. Karena orang yang membunuh dengan doanya, dengan zikirnya, sama dosanya dengan membunuh dengan goloknya sama. Kita golok, kita bacok, sama kita bom, kita tembak, sama kita baca ini hizib, orang mati. Sama aja dengan dosa membunuh gitu. Jadi santet. Mungkin ini nih, gara-gara ini nih ada yang salah gunain. Ini kata orang-orang Wahabi, si masalah itu santet, bilang gitu. Salah gunain jadi santet, bisa jadi, ini kan salah gunain. Kan Allah mengabulkan gimana permintaan kita aja, cuma dosa berapa? Ingatin ya, ini yang paling penting kita ingat nih, jangan salah gunain. Baik, kayaknya cukup sampai situ ya. Dan ada yang enak sama tadi ini cuma sebentar. Kita nih bilang kan